Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Hari ini kita kembali lagi belajar via online. Kemudian materi yang kemarin Coach Billy janjikan untuk Anda semua, kita hari ini coba membahas tentang materi subtes penalaran umum. Nah, ini jujur menjadi sesuatu yang harus Anda perjuangkan dengan maksimal, meskipun Coach Billy masih tanda tanya ya, dalam artian karena materi ini nanti sifatnya adalah bacaan. Jadi subtes penalaran umum ini bacaan atau teks. Nah, yang jadi handicap nanti, apakah teks itu muncul di atas, kemudian pertanyaannya muncul di bawah. Nah, itu yang jadi masalah dalam sistem UTBK nanti. Kalau yang terjadi seperti itu, berarti nanti Anda handicap, Anda harus melakukan scroll. Jadi Anda harus melakukan scroll. Jadi harus narik ke atas, narik ke bawah, gitu aja. Dan itu tentu akan menghabiskan waktu. Kalau melihat teksnya di atas, kemudian melihat lagi pertanyaannya di bawah, itu tentu akan buang waktu. Waktu Anda akan terbuang percuma. Nah, maka untuk kesempatan setiap hari Kamis ini nanti, kita coba belajar subtes penalaran dengan catatan nanti yang ingin Coach Billy bagi ke Anda semua, yaitu satu, cara mengerjakannya nanti Anda coba lakukan, baca teksnya dulu. Karena ada cara yang melakukan langsung masuk ke pilihan jawaban ya. Kalau mungkin soalnya paper enak. Tapi kalau ini kelihatannya Anda harus baca teksnya dulu dan membaca teksnya itu dengan seksama. Seksama itu berarti bukan harus lama, tetapi usahakan sesingkat mungkin, tetapi Anda mendapatkan tidak hanya informasi, tetapi juga mendapatkan data. Terus pilih ulangi, baca teksnya, kemudian bacalah dengan seksama supaya Anda dapat data. Kalau cuma dapat informasi, nanti Anda bisa melihat soalnya, itu akhirnya nggak dapat apa-apa. Tetapi kalau Anda nanti mendapatkan data, itu akhirnya Anda bisa menjawab. Kita coba langkah pertama, nanti belajar kita seperti ini dulu. Oke, kita coba baca seksama, nanti kemudian Anda dapat data. Oke, yang kedua nanti tolong Anda nanti ketika ujian akan disediakan oleh panitia itu membuat catatan kaki, apapun istilahnya, catatan kaki. Tentang apa? Tentang poin pentingnya dalam teks itu. Poin penting dalam teks. Jadi mungkin dua hal ini yang sementara ini kita bisa lakukan. Syukur-syukur nanti teksnya itu selalu mengiringi ketika pertanyaannya muncul. Yang jadi ketakutan itu kalau teksnya itu tidak muncul ketika pertanyaannya muncul. Teksnya sudah kadung ada di atas sehingga Anda harus naik ke atas, turun lagi, naik ke atas, turun lagi. Itu akan menghabiskan waktu. Jadi dua poin ini yang mungkin nanti menjadi patokan kita belajar pada siang hari ini. Kita coba baca teks bareng-bareng secara seksama dan kemudian kita harus mendapatkan data itu. Nah, monggo adik-adik semua, smart generation semua nyiapkan alat tulis sama kertas buat coret-coret biar nanti teksnya kita nggak buat naik turun. Kita coba istilahnya membuat catatan kaki dan membaca dengan seksama. Siap nggih? Yuk, kita mulai. Alhamdulillah sudah bertambah ini anggotanya. Kita mulai saja. Kita lihat soal yang pertama. Nah, teks pertama, teks berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan 6. Anda boleh membaca, tapi saya juga akan membaca karena Coach Billy juga akan membuat catatan kaki. Masyarakat Indonesia belum memiliki pengetahuan menyeluruh mengenai penyakit kritis sehingga melakukan pencegahannya dianggap tidak terlalu penting. Oke, paragraf 1. Maka yang kita dapat di situ kalau kita mau mencatat adalah penyakit kritis dan belum dianggap penting pencegahannya. Kalimat pertama. Di kalimat kedua,
Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat di perkotaan yang berperilaku tidak sehat. Kota, kata pentingnya, itu tidak sehat masyarakatnya. Anda boleh membuat catatannya seperti itu, jadi nggak harus kemudian lengkap. Kemudian yang ketiga, hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat, Yang ketiga, perilaku tidak sehat seperti merokok, mengkonsumsi minuman alkohol, memakan junk food, kurang olahraga, sedikit tidur, serta stres berkepanjangan disinyalir menjadi penyebab meningkatnya kasus penyakit kritis. Nah, tidak sehatnya tadi apa? Tidak sehatnya tadi ditulis di situ, yaitu mulai merokok, alkohol, kemudian junk food, kemudian kurang olahraga, kemudian sedikit tidur, kemudian stres berkepanjangan disinyalir menjadi itu. Intinya dari kita membaca bersama pada paragraf 1 ada 3 kalimat, dan kalau misalnya ini Coach Billy mau tutup, mau hilangkan, kalau Anda sudah membuat catatan kakinya, mesti bisa menceritakan kembali. Gitu kan? Di kalimat awal itu masyarakat belum memahami betul tentang penyakit kritis, sehingga pencegahannya belum juga paham. Dan itu terjadi di masyarakat kota yang banyak berperilaku tidak sehat. Nah, tidak sehatnya itu macam apa tadi? Merokok, minum alkohol, junk food, kurang olahraga, kurang tidur, stres, dan itu akhirnya juga memicu itu. Nah, sebenarnya itu yang kita akan lakukan. Jadi membaca ringan sama sambil Anda buat coret-coret, sehingga coret-coret itu bisa Anda sampaikan lagi, menceritakan ulang seperti itu dan seterusnya. Nah, ini yang kalimat kedua, paragraf 2 dan paragraf 3 silakan adik-adik coba baca sendiri dalam hati tentunya, karena Coach Billy juga akan membaca dalam hati sambil membuat catatan kakinya, gitu kan? Yuk, monggo. Paragraf kedua. Kalau sudah langsung boleh ke paragraf 3 ya. Oke, saya rasa cukup. Nah, kemudian adik-adik semua
setelah Anda membaca catatan kaki dalam membaca, dalam apa istilahnya, dalam nanti bacaan penalaran umum itu juga menyertakan yang namanya diagram atau tabel. Nah, tentu kalau diagram atau tabel ini menjadi sulit kalau Anda copy ulang, maka mungkin kalau diagram atau tabel nanti kita bisa kembali lagi ke atas untuk melihat itu. Masuk gambarnya nanti. Oke. Jadi nanti kita bisa kembali lagi ke atas untuk melihat yang kita butuhkan datanya dari data yang ada di situ. Tetapi secara keseluruhan Anda bisa baca secara umum di situ bahwa ini adalah tabel masyarakat yang belum anggap penting tentang pencegahan penyakit kritis. Apa saja penyakit kritis itu di bacaan tadi juga sudah dijelaskan, tetapi di tabel juga sudah diagram juga menjelaskan kanker dan seterusnya, jantung, bunuh diri, pneumonia, kecelakaan dan seterusnya. Lainnya 17%. Ini Anda bisa lihat dengan singkat. Di 2013 sampai dengan 2018 itu menjadi 7, 10,9, 1,4, 1,8 dan seterusnya itu. Anda ambil informasinya. Nah, baru kemudian kita akan masuk ke pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini yang jadi masalah kalau kita nggak menyiapkan catatan kaki tadi, akhirnya kita harus mencari informasinya kembali lagi ke atas. Meskipun sebenarnya juga nggak apa-apa, cuman takutnya Coach Billy Anda buang cukup banyak waktu. Coba kalau kita dengan mengingat apa yang tadi yang ada di paragraf 3. Paragraf 3 tadi kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6 kalimat kalau Coach Billy mencatat. Oke, berdasarkan paragraf 3 yang Anda sudah baca tadi, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Anda disuruh mencari pernyataan yang benar. Yang menarik dalam penalaran umum, option A, B, C, D, E itu biasanya mendekati semua. Kita harus cermat melihat per kata yang dimainkan. Ada kata-kata yang kadang menjebak. Yuk kita mulai. Laporan Zurich pada 2015 mengatakan 70% kematian dini di Indonesia disebabkan oleh penyakit tidak menular, ETM. Seolah-olah kalimat ini tidak ada yang salah kalau Anda membacanya kurang cermat. Tetapi kalau Anda membacanya cermat, 2015 Zurich itu melaporkan bukan 70%. Apa Zurich melaporkan di 2015? Catatannya Coach Billy itu melaporkan 50% kematian itu karena penyakit kanker, diikuti 20% jantung, 5% pneumonia, kemudian 4% bunuh diri dan kecelakaan. Artinya yang melaporkan 70% ini ada di kalimat berikutnya. Di 2017 itu kalimat ketiga dalam paragraf 2. Jadi kalau Anda sudah membaca catatan kaki, insya Allah sih itu menjadi lebih gampang. Berarti yang pertama ini salah. Salahnya apa? Yang melaporkan 70% kematian itu bukan Zurich, tetapi yang melaporkan itu adalah Badan Litbangkes, Badan Penelitian Kesehatan tadi dan seterusnya, bekerja sama dengan IHME katanya tadi di situ. Nah itu berarti yang A salah karena itu tadi seolah-olah menjadi benar. Yang B coba kita lihat, pola hidup tidak sehat menjadi faktor utama penyebab meningkatnya penyakit tidak menular seperti kanker dan stroke. Ini kalimat juga seolah-olah benar. Tetapi kalau Anda cermati lagi tadi di paragraf ketiga ngomongnya bukan faktor utama. Kalau adik-adik tadi sempat membuat di kalimat terakhir itu disampaikan, ini Coach Billy coba cermati, itu adalah bukan faktor utama, faktor yang terkait erat. Jadi Anda tidak boleh mengganti mengganti isi yang ada dalam paragraf karena Anda diminta mencari pernyataan yang benar. Oke, berarti yang B menjadi kurang tepat karena itu faktor utama. Jadi Anda harus benar-benar detail melihat ini. Oke, setelah jantung pada 2015, stroke adalah penyakit tertinggi kedua yang dialami oleh masyarakat. Jelas salah, karena yang pertama kanker, yang kedua jantung. Jadi salah. Yang D, Badan Peneliti dan Pengembangan Kesehatan merilis hasil analisa beban penyakit nasional dan subnasional di Indonesia pada 2017. Inilah yang pernyataan menjadi benar. Nanti kita bisa cek di
paragraf 3 ya. Oke. Yang terakhir, kurangnya makan yang tidak seimbang dan tidak seimbangnya aktivitas fisik berkaitan erat dengan munculnya penyakit stroke dan kanker. Kalau Anda lihat dalam bacaan tadi ngomongnya bukan kurangnya makan. Kalau Coach Billy mencatat di sini adalah makan yang tidak seimbang. Jadi bukan kurangnya makan, tapi makan yang tidak seimbang. Sehingga jawaban yang tepat untuk paragraf 3 pernyataan adalah yang 2. Dan ini Coach Billy sudah potong kalimat lengkap dalam paragraf 3. Dalam paragraf 3 seperti itu. Jadi tadi kalimat yang salah kurangnya makan. Di sini bukan kurangnya makan, tapi makan tidak seimbang. Itu yang menjadi salah. Kemudian di sini 2015 stroke, 2015 bukan. 50% itu adalah diklaim kanker, kemudian diikuti jantung. Salahnya di situ. Faktor utama tadi yang Coach Billy sebut salah itu adalah memiliki faktor yang terkait erat, jadi bukan utama, terkait erat. Tentu kita nggak boleh merubah isi pernyataan. Nah, ini kaitannya dengan pernyataan yang ditulis. Laporan Zurich 2015 mengatakan 70%, enggak. Laporan Zurich mengatakan 50%, bla bla bla. Yang 70% itu adalah laporan dari ini, Badan Penelitian Pengembangan Kesehatan. Jadi seperti itu, adik-adik semua. Jadi kelihatannya sederhana, dan yang menjadi menarik itu pilihan jawabannya seolah-olah benar semua, tetapi akhirnya itu bisa menjebak Anda untuk memilih jawaban yang kurang pas. Oke, di satu soal ini dulu, adakah pertanyaan dari Anda semua? Monggo kita buka untuk sesi bertanya sebelum dilanjut. Masuk toh gambarmu, ikut pilih ditemani sama anaknya yang paling kecil. Gitu ya, bisa difahami. Jadi hati-hati banget di penalaran umum karena ini poin harus Anda perjuangkan. Maka itu contoh cara mengerjakan yang coba ingin Coach Billy bagikan ke Anda semua hari ini. Oke, aman karena nggak ada pertanyaan. Coach Billy lanjut aja ke soal yang kedua. Oke, kembali berdasarkan wacana di atas, jika prevalensi, nah nanti dimungkinkan juga muncul kata-kata yang secara makna mungkin asing buat Anda. Nah kalau itu asing ya tafsirkan saja semampu Anda. Kata prevalensi itu sebenarnya ngomong apa ya? Mau dikatakan prevalensi itu proporsi ya, nilai dari dibandingkan dengan jumlah populasi ya. Jadi kita sebenarnya diajak ngomong grafik tadi dengan karakter tertentu dan waktu tertentu. Jadi prevalensi itu ilmiahnya ya tabel sumbu X sumbu Y yang membandingkan antara karakter tertentu dengan waktu tertentu. Gampangannya itu aja deh. Jika prevalensi penyakit tidak menular menurun, pada tahun berikutnya, manakah di bawah ini simpulan yang benar? Anda harus mengambil simpulan yang benar. Kalau Anda mengacu dari kalimat-kalimat yang ada tadi, bahwa penyakit tidak menular itu kan kecenderungan di Indonesia naik. Kenapa naik dan sampai dalam skala kritis? Karena tadi adanya kebiasaan-kebiasaan buruk dari masyarakat kota yang tidak sehat, seperti tadi merokok, alkohol, junk food gitu kan. Catatannya Coach Billy kan itu terletak di paragraf pertama. Jadi di paragraf pertama itu ada seperti itu. Nah, sekarang ini boleh dikatakan sebagai apa? Soal yang penarikan kesimpulan, soal hot jika maka gitu kan ya. Nah, sekarang jikanya itu dikatakan begini, jika prevalensi penyakit tidak menular itu menurun, padahal faktanya kan menaik. Nah, ini kemudian dia ngomong, kalau kejadiannya di sini menurun, apa yang bisa Anda simpulkan? Kan, Anda silakan pilih optionnya A. Yuk, kita mulai. Kalau itu tidak naik, padahal faktanya itu adalah naik, gitu kan? Berarti kesimpulannya, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan belum melakukan riset terkait data tersebut. Sudah pada faktanya. Jadi faktanya ada, saya rasa ini bukan kesimpulannya, gitu kan ya. Salah. Masyarakat kurang memberikan perhatian ekstra terhadap penyakit-penyakit tidak menular. Justru malah salah. Kalau masyarakat memberikan perhatian ekstra, tentu ini juga akan menurun. Kalau tidak memberikan perhatian ekstra, ya tambah naik. Padahal ini yang diharapkan jika itu menurun. Ini juga salah. Yang C, masyarakat terutama di perkotaan telah menerapkan gaya hidup sehat. Nah, ini yang benar. Seperti tidak merokok,
tidak makan makanan yang sehat. Oke, sudah ada peringatan ya Bros. Oke, sip, enggak apa-apa. Tidak sehat, rutin berolahraga serta tidur yang cukup. Jadi sebenarnya poin yang tepat adalah yang C, karena kan Anda harus menidakkan dua-duanya. Karena kejadiannya menurun, maka gaya hidupnya menjadi gaya hidup yang sehat. Berarti gaya hidup yang sehat itu yang bagaimana? Yang tidak merokok, kemudian rutin berolahraga, serta tidur yang cukup. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, jadi yang D juga salah, masyarakat sudah sadar akan pentingnya mendaftar, juga tidak. Kementerian Kesehatan telah melihat juga salah. Oke, berarti kalau kita lihat ini bacaannya ada di bacaan paragraf 1 dan paragraf yang kedua. Oke, sip. Jadi intinya kegunaan catatan kakinya itu adalah untuk Anda bisa menarik kesimpulan dengan gitu ya. Oke, yang ketiga. Nah, ini tentang kaitannya infografik. Tentu kita tidak bisa tidak melihat, dan ini mungkin kalau muncul duluan adik-adik boleh kerjakan dulu. Jadi kalau nanti mulai memilih itu memilih soal ini dulu, karena kalau ini mungkin lebih gampang Anda menerjemahkannya karena tinggal menghitung. Berdasarkan infografik di atas, di antara penyakit kritis manakah yang paling tinggi kenaikan jumlah kasusnya? Tentu Anda akan mengacu data ini 7% menjadi 10,9, berarti naiknya berapa? 3,9%, 1,4 menjadi 1,8, naiknya cuma 0,4, Anda tinggal ngitung saja. Kemudian 2 menjadi 3,8, berarti naiknya 1,8. Kemudian 6,9 menjadi 8,5, berarti naiknya 1,6 gitu ya, 1,6. Kalau ditanyakan jumlah kenaikan paling tinggi, berarti kalau paling tinggi ya cari yang terbesar yaitu 3,9, berarti penyakit stroke. Oke. Jadi sebenarnya ketika yang tabel Anda mau kerjakan dulu juga nggak masalah, karena ini memang yang lebih sederhana. Bisa 2-3 soal itu tentang tabel dan Anda boleh lakukan terlebih dahulu. Oke. Kemudian berikutnya yang keempat, berdasarkan infografik juga di antara kasus penyakit kritis manakah yang paling rendah. Oke, tadi kita sudah ngitung yang paling rendah kelihatannya yang kanker karena cuma 0,4. Ini tadi 1,8, ini tadi 1,6. Berarti kanker paling rendah yaitu 0,4. Tentu Anda harus full konsentrasi ketika mengerjakan ini, kaitannya angka, sehingga Anda harus ingat angkanya dengan baik. Hitungan yang sudah Anda lakukan tidak mungkin Anda hitung ulang dan seterusnya. Itu. Oke. Lanjut lagi ke soal kelima. Nah, kembali ini ke soal bacaan. Pernyataan di bawah ini yang paling mungkin tepat berdasarkan infografik di atas adalah masih tentang infografik, maka kita tampilkan, kita cari pernyataan yang paling tepat. Yuk, kita lihat mulai dari yang A. Jumlah penderita diabetes pada tahun 2018 meningkat, yakni 8,5% dari tahun 2012 yang hanya 6,9%. Apa yang salah dalam A? Itulah hebatnya penalaran umum. Kalau Anda nggak cermat membaca, Anda melihat hanya angka, naik dari 8,5, hanya 2013 6,9. Anda akhirnya lihat, diabetes ya. Betul nih 6,9, ini 8,5. Kalimat ini salahnya apa? Nih kata yakni. Harusnya bukan yakni, tetapi menjadi gitu kan. Karena kata hubung yang di sini digunakan adalah menjadi, jadi nggak boleh diganti dengan yakni karena maknanya jadi berubah. Yakni, gitu kan? Berarti ini peningkatannya, padahal ini angka akhir meningkatnya. Jadi harusnya jumlah penderita diabetes tahun 2018 meningkat menjadi 8,5% dari tahun 2012 yang hanya 6,9%. Jadi meningkatnya tadi itu cuma 1,6, jadi meningkatnya bukan ngomong 8,5. A salahnya di kata yakni. Anda bisa bayangkan kalau Anda salah menerjemahkan sedikit saja satu kata merubah makna. Kemudian yang B,
Prevalensi kasus penyakit kritis berdasarkan diagnosis pada penduduk usia kurang dari 15 tahun. Ini kata yang salah adalah apa? Nih, kurang dari 15 tahun. Kalau Anda zoom perbesar di sini misalnya, ini bukan kurang, tetapi di sini ngomongnya apa? Penduduk usia lebih besar dari 15 tahun. Jadi dia bukan ngomong kurang, tetapi ngomong lebih dari 15 tahun. Jadi kata yang salah di sini adalah itu mengakibatkan salah makna. Oke, dalam 5 tahun kasus penyakit kritis selalu meningkat setiap tahunnya akibat gaya hidup yang tidak sehat. Coach Billy rasa ini tidak ada yang masalah, tetapi coba kita simpan dulu. Kemudian yang tingkat prevalensi penderita diabetes naik 1,5. Oke, diabetes naik 1,5%. Ini yang menjadi salah karena faktanya naiknya bukan 1,5 tetapi menjadi berapa? 1,6%. Berarti salahnya di situ. Kemudian, selain kanker dan jantung, kecelakaan termasuk hal yang paling banyak diklaim oleh masyarakat. Selain kanker dan jantung, Anda bisa lihat di sini, selain kanker dan jantung, apa yang lebih banyak diklaim? Kecelakaan katanya. Bukan. Nomor 3 itu adalah pneumonia. Terus apalah itulah pokoknya bukan kecelakaan, karena kecelakaan cuma 4%, pneumonia itu adalah 5%. Berarti ini kurang tepatnya di kecelakaan. Berarti pernyataan yang paling tepat adalah C. Yuk. Jadi sebenarnya tipsnya penalaran umum itu kalau sekarang mau ngomong ya Anda latihan membaca yang baik saja, karena nanti dalam setiap pilihan jawaban itu akan menyediakan hal yang mirip-mirip. Oke. Satu soal terakhir untuk yang teks yang pertama itu kita coba lihat berdasarkan paragraf 1 di atas. Ini ngomong penarikan kesimpulan lagi. Jika masyarakat sudah menganggap penting pencegahan penyakit kritis, maka simpulannya adalah apa? Nah, ini Anda bisa lihat karena mintanya di paragraf pertama, kita cobalah munculkan paragraf pertama. Ini soal agak hot. Anda ini sebenarnya diajak bermain kontraposisi dalam penarikan kesimpulan. Jadi artinya kontraposisi itu apa? Dibalik dan diingkari. Dibalik dan diingkari. Jadi dibalik pernyataannya, kemudian berikan kata tidak. Contoh ini. Dalam paragraf 1 itu kan muncul begini. Masyarakat Indonesia belum memiliki pengetahuan menyeluruh mengenai penyakit kritis. Sehingga ini kan boleh diganti kata maka. Maka melakukan pencegahan dianggap tidak terlalu penting. Ada kalimat negatif di sini yaitu diwakili kata belum dan kata tidak. Ya. Kalau saya punya pernyataan jika P maka Q, kontraposisinya itu menjadi tidak I maka tidak P. Itu maksudnya. Ini ekivalen artinya senilai. Jadi teori-teori belajar nenggone logika itu tetap digunakan dalam penalaran umum, dan soal seperti itu ada. Artinya Anda tidak serta-merta memilih asal menjawab. Karena kemarin waktu di kelas offline, Coach Billy sempat berdebat dengan beberapa teman Anda karena teman Anda menganggap jawaban yang tepat bukan yang Coach Billy maksudkan. Oke. Jadi sebenarnya acuannya di kalimat itu. Nah, sekarang kalau kalimatnya dirubah, jika masyarakat sudah menganggap penting pencegahan penyakit kritis, kan berarti ini. Jika masyarakat sudah melakukan pencegahan, kan ini tidak dianggap penting, berarti kan sudah melakukan pencegahan. Kalau masyarakat sudah menganggap penting dan sudah melakukan pencegahan, berarti betul ada yang sudah mencoret itu, maka jawabannya adalah yang ini. Tetapi hilangkan kata belumnya, menyeluruh tentang penyakit kritis. Mana yang tepat tentang itu, berarti jawabannya adalah yang masyarakat Indonesia telah memiliki pengetahuan menyeluruh tentang penyakit kritis yang B. Jadi semua yang terkait penalaran umum, pernyataan-pernyataannya Anda harus ambil dari apa yang ada dalam teks di atas.